Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita terima hari ini dapat menjadi berkat bagi hidup kita semua. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami boleh kembali menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon Kau yang berbicara bagi hidup kami Tuhan, nyatakan kehendak dan rencana-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman Tuhan pada saat ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah tanda kedewasaan rohani kita. Saudara, kedewasaan rohani tidak ditandai dengan berapa lama seseorang mengikut Tuhan, tapi bagaimana ia bisa tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang secara usia sudah tua, tapi perilakunya masih seperti kanak-kanak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ia tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, keselamatan yang kita peroleh adalah gratis atau cuma-cuma. Artinya, penebusan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib diberikan tanpa syarat apapun. Sebab keselamatan kita hanya oleh karena anugerah Allah. Tetapi saudara, dalam menjalani atau mengerjakan keselamatan tersebut, kita harus terus-menerus berjuang sampai kita memperoleh kemenangan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku yang terkasih, mengerjakan keselamatan kita berarti menghidupi iman kita dan terus berjuang sebagai pengikut Kristus. Kalimat dengan takut dan gentar menekankan bahwa kita harus mengerjakan dan harus mempraktekkan iman kita itu dengan sangat serius dan penuh takut dan gentar di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa kita harus berjuang dalam hidup kita? Karena kita diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa ada dua keinginan dalam diri manusia yang saling bertentangan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 17, Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku yang terkasih, kita seringkali melakukan apa yang kita tidak kehendaki. Misalnya kita ingin melakukan hal-hal yang baik, tetapi justru yang kita lakukan sebaliknya. Mengapa saudara? Karena terkadang kita masih condong kepada keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging adalah keinginan yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita akan melihat saudara, ada beberapa contoh keinginan daging dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, orang yang hidup dalam keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, pengikut Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang tidak lagi mengikuti keinginan daging. Sebaliknya, ia sanggup mengalahkan segala keinginan daging. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24, Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita bisa mengalahkan keinginan daging? Karena kuasa Roh Kudus dalam hidup kita memampukan kita melawan segala keinginan daging dan segala hawa nafsu yang jahat dalam diri kita. Saudaraku, kita akan melihat apa perbedaan cara kerja iblis dengan cara kerja Roh Kudus. Saudara, iblis bekerja dengan licik. Jika kita membuka celah bagi iblis, maka ia akan merusak dan menghancurkan hidup kita. Iblis akan membuat kita kehilangan kasih dan kesetiaan kita akan Tuhan. Iman kita akan mengalami kemunduran. Kita akan memuaskan diri sendiri dan membiarkan dosa menguasai hidup kita. Iblis akan membuat kita menjadi orang yang cabul dan tidak takut akan Allah. Iblis akan membuat jamahan Tuhan menghilang dari hidup kita. Iblis akan membuat kita mengeluh, menentang Tuhan, sehingga lama-kelamaan kita akan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kita harus waspada dengan pekerjaan iblis dan jangan membuka celah untuk iblis. Dalam Efesus pasal 4 ayat 27, Efesus pasal 4 ayat 27 mengingatkan kepada kita, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku, jangan pernah membuka celah dan jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Ketika kita membuka celah bagi iblis, di saat yang sama kita telah menutup pintu bagi Allah untuk berkarya dalam hidup kita. Saudaraku, apa bedanya dengan cara kerja Roh Kudus? Saudaraku, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita seperti tamu yang sopan. Saat kita mempersilakan Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, maka ia akan masuk dan berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja dengan cara yang lembut, halus, penuh kasih dan penuh perhatian. Roh Kudus akan membuat kita benci akan dosa. Roh Kudus akan membuat kita bertobat, mengasihi Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak secara otomatis terjadi. Orang yang percaya masih harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus berarti membuka diri kita, membuka ruang dalam hidup kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita buka hati kita dan minta agar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita meminta tuntunan Roh Kudus dan taat kepada kehendak-Nya. Saudaraku, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri dan perlu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu sehingga hidup kita diubahkan seperti karakter Kristus. Saudaraku, ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun dan menguasai hidup kita, maka kuasa dosa akan dikalahkan dan kita akan memiliki cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara,
Apa cara hidup yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan? Kita akan melihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang terkasih, cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan adalah hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Kita akan melihat satu persatu saudara, bagaimana hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Yang pertama, kasih, dalam bahasa Yunani disebut agape, yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang tidak terbatas, kasih yang mau memperhatikan dan melakukan yang terbaik bagi orang lain tanpa pamrih. Saudaraku, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memiliki kasih yang tanpa syarat. Yang kedua saudara, sukacita. Sukacita yaitu rasa bahagia dan gembira dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan sulit sekalipun. Jika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan merasakan sukacita walaupun kita ada dalam keadaan yang sulit. Sukacita ini lahir karena persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selanjutnya saudara, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah sikap hati yang penuh dengan ketenangan. Jika kita memiliki damai sejahtera Allah, walaupun berada di tengah badai masalah, kita tidak akan goyah karena kita yakin saudara bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Selanjutnya saudara, buah Roh Kudus yang berikutnya adalah kesabaran. Kesabaran artinya tidak cepat emosi atau marah. Jika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan sabar dalam menghadapi sikap dan perlakuan orang lain. Sabar dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi. Berikutnya saudara, kemurahan. Kemurahan adalah sikap hidup yang selalu memberikan pertolongan bagi orang lain. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Selanjutnya saudara, kebaikan. Kebaikan adalah sebuah sikap, perkataan, dan tindakan yang sopan, yang terhormat, dan tanpa cela. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataan kita, perbuatan kita akan terhormat, sopan, dan memuliakan Allah. Selanjutnya saudara, buah Roh Kudus yang berikutnya yaitu kesetiaan. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan berpegang teguh kepada janji atau komitmennya kepada Tuhan. Setia pada pasangan hidup sampai maut yang memisahkan. Setia pada tugas pekerjaan atau pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Yang berikutnya saudara, buah Roh Kudus yang berikutnya adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan sikap lemah gemulai saudara, tapi lemah lembut dalam sikap dan perkataan. Jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan mudah mengeluarkan perkataan kasar atau perkataan kotor. Tetapi perkataan kita adalah perkataan yang membangun, yang memotivasi, yang memberi semangat bagi anggota keluarga kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir saudara, buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri dalam segala situasi. Saudaraku yang terkasih, 9 buah roh ini akan terjadi dalam hidup kita jika kita izinkan Roh Kudus berkarya dan menguasai hidup kita. Saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita?
Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Yang pertama saudara, Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, terkadang ketika kita mengalami masa-masa yang berat, ya, kita tidak tahu saudara apa yang kita harus doakan. Tetapi Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk kita menaikkan doa kepada Allah. Roh Kudus akan menggerakkan dan memimpin kita di dalam doa, sehingga apa yang kita tidak tahu untuk kita ucapkan kepada Allah, Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, membantu kita untuk kita berdoa. Selanjutnya saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Yang kedua saudara, Roh Kudus adalah pengajar dan pengingat kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita tentang jalan Tuhan dan mengingatkan kita ketika kita lupa akan firman Tuhan. Contohnya saudara, ketika kita hendak berbuat dosa, terkadang ada sebuah bisikan yang mengingatkan kita akan kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Kadang Tuhan mengingatkan kita, nak, jangan lakukan itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah Roh Kudus saudara. Roh Kudus mengajarkan kita akan kehendak Tuhan dan mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan ajarkan. Selanjutnya saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus akan membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Bahkan Ia akan menyatakan hal-hal yang akan datang kepada kita umatnya yang percaya. Selanjutnya saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Roh Kudus akan membuat hidup kita menghasilkan buah. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, kita yang ada di dalam Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan terus bertumbuh. Hidup kita akan terus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Hari demi hari kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita akan mencerminkan kemuliaan Kristus melalui hidup kita. Saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih,
Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak hanya sekedar bercerita tentang kebaikan Yesus, tetapi bagaimana orang bisa melihat Yesus ada dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, hidup dalam pimpinan Roh Kudus sangat penting, saudara. Karena selama kita hidup, kita berada dalam peperangan melawan keinginan daging. Jika kita tidak memberi diri kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, maka keinginan daging akan menguasai hidup kita. Saudara, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai dan menghancurkan hidup kita. Buka hatimu dan izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kita membutuhkan kehadiran Roh Kudus. Ketika kita izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Ia akan menolong kita untuk berdoa. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah. Roh Kudus akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus akan membuat hidup kita menghasilkan buah dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Saudaraku, Roh Kudus mengajar agar kita tetap mengandalkan Dia. Dia akan membuat hidup kita menjadi berkat dan memuliakan namanya. Sebab itu saudara, mari buka hatimu. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu dan engkau akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Sebab itu saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus yang akan memimpin seluruh area dalam hidupmu. Engkau akan melihat bahwa karya Roh Kudus yang luar biasa akan mengubahkan, akan memperbarui hidupmu. Dan Dia akan membuat engkau hidup berkemenangan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan. Harapan dan doa saya, biarlah firman Tuhan yang kita terima saat ini dapat menjadi berkat bagi hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami terima saat ini. Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau buka hati kami dan mengizinkan Engkau berkarya dalam hidup kami. Kami akan melihat bagaimana kuasa-Mu yang luar biasa akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus akan mengubahkan, memperbarui hidup kami. Dan kami akan melihat bahwa hidup kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah melalui renungan firman saat ini, kami izinkan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Kami izinkan kuasa Roh Kudus memperbarui hidup kami Tuhan. Dan kami akan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, apapun masalah yang kau alami, percayalah dan katakan bahwa Yesus adalah jawaban bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus jawaban hidup.